Halo, kembali lagi dengan saya, Cinta Cakraningrum, psikolog. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi burnout pada pekerjaan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih burnout. Burnout itu artinya adalah kelelahan mental, di mana sebelum terjadinya burnout, orang akan merasakan yang namanya stres yang berlebihan, kemudian frustasi, depresi terhadap sesuatu yang menjenuhkan sekali. Burnout bisa terjadi oleh siapa saja, tidak hanya orang-orang yang bekerja, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, dan masih banyak lagi. Selain itu, apa sih ciri-ciri dari burnout? Saat kita sudah mulai demotivasi atau motivasi kita menurun terhadap suatu pekerjaan. Kemudian saat kita sudah tidak bergairah untuk bersosialisasi, melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saat kinerja kita menurun. Maksudnya kayak gimana nih kinerja kita menurun? Kinerja kita menurun yang biasanya grafiknya itu ada di atas, sekarang bisa turun ke bawah. Ciri-ciri ini, semuanya ini terjadi karena kita penat, kita lelah, kita stres, kita frustasi terhadap suatu pekerjaan yang menumpuk dan begitu berat. Jadi sudah kewalahan nih ceritanya orangnya. Akhirnya saat dapat pekerjaan, dia tidak bisa melakukan yang terbaik. Padahal dulu dia bisa melakukan hal itu dengan baik. Oke. Lalu bagaimana sih kita mengatasi keadaan ini? Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kurangi ekspektasi kita terhadap hasil yang bagus. Semakin kita mempunyai harapan atau ekspektasi kita yang tinggi, dan saat ekspektasi itu tidak sesuai dengan harapan kita, wow, kita jadi stres, benar nggak? Kita jadi bingung, kita jadi pesimis. Karena kenapa? Ekspektasi kita ketinggian, jadi agak diturunin. Yang kedua, kita butuh prioritas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mana yang kita anggap penting, yang dianggap urgent. Urgensinya harus lebih tinggi, itu yang kita kerjakan di awal. Jangan semuanya mau dikerjain, serabutan. Akhirnya apa? Ngerumet, bingung nih, yang mana yang mau dikerjain. Penting gak penting, semuanya penting, gimana nih? Oke. Setelah itu, kita bisa menghibur diri kita sendiri. Me time. Mungkin kalau seorang pekerja bisa mengambil cuti. Kalau seorang ibu rumah tangga bisa refreshing atau hiburan atau pergi liburan. Oke. Tapi yang mesti perlu kita ingat bahwa saat kita me time bukan berarti kita lari dari masalah, karena masalahnya akan tetap ada. Saya ambil contoh. Saat seorang pekerja, dia mengambil cuti untuk merefreshingkan otak dan pikirannya dia, kemudian dia berharap saat dia kembali, tugas-tugasnya itu udah selesai. Nggak mungkin. Yang ada malah kemungkinan pekerjaan dia bertambah saat dia kembali cuti. Jadi Anda harus berpikir bahwa cuti ini bukan Anda lari dari masalah atau menyelesaikan masalah, namun hanya meringankan beban pikiran Anda sejenak. Karena akan kembali lagi, kalian sudah siap untuk mengerjakan pekerjaan yang menumpuk. Oke. Selanjutnya, hidup sehat. Tidur teratur. Karena biasanya orang-orang yang mengalami burnout akan insomnia. Kebanyakan sih seperti itu ya. Jadi cobalah untuk tidur teratur, makan makanan yang bergizi, olahraga. Jadi ubah pola hidup kita menjadi lebih baik.